Selamat siang, Bu Sari. Bagaimana Selamat kabarnya siang, hari Bu ini? Siti. Alhamdulillah kabarnya baik. Bu Siti, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga. Saya dengar Bu Sari mau membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Ibu? Iya, Bu Siti. Jadi saya ingin Ibu untuk membimbing dalam meningkatkan kemampuan saya dalam proses coaching, Bu, yaitu tentang present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik. Saya akan mendukung Bu Sari dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Bu Sari fokuskan, Ibu? Apa kira-kira yang akan Bu Sari fokuskan? Ya, Bu. Jadi saya berharap Ibu dapat memperhatikan bagaimana cara saya dalam mendengarkan aktif dan bagaimana cara saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik Ibu. Permintaan Ibu sudah saya catat. Bagaimana pemahaman Bu Sari tentang manfaat mendengarkan aktif, Bu Sari? Iya, Bu. Jadi saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan ini dapat efektif, Bu, dan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin saya pasti akan bisa lebih baik dalam membimbing murid dalam pembelajaran. Oke, saya paham. Bagus sekali, Bu Sari. Apa harapan Bu Sari dari observasi kita hari ini, Bu? Iya, Bu. Jadi saya berharap observasi ini memberikan umpan Iya. balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya. Iya, iya. Jadi khususnya dalam mendengarkan aktif dan yang berbobot. Iya, iya. Ya. Baik, baik. Kalau begitu, bisa kita mempraktikannya, Bu, dengan rekan sejawat Ibu, dan itu kapan akan dilaksanakan coaching-nya, Ibu? Baik, Bu Siti. Jadi praktek coaching saya rencananya akan saya laksanakan besok pagi, Bu, jam 8 di ruang perpustakaan. Oke, baik. Besok saya akan datang untuk mengamati jalannya proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Iya, Bu Siti. Terima kasih ya, Bu Siti, atas kesediaannya. Kalau begitu saya undur pamit ya, Bu. Oke, sama-sama, Bu Sari. Silakan. Sampai ketemu besok ya, Bu Sari ya. Iya, Bu Siti. Selamat pagi, Pak Frans. Selamat pagi, Bu. Nah, bagaimana kabarnya Pak Frans? Puji Tuhan, kabar saya hari ini baik. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik, Pak. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya, Pak, bahwa hari ini kita akan melakukan proses coaching. Iya, Bu, betul. Baik. Nah, sekarang silakan Pak Frans sampaikan apa sih yang menjadi permasalahan yang sedang Pak Frans hadapi sekarang. Begini, Bu, saya dalam proses coaching ini saya ingin menggali dan juga ingin meningkatkan kemampuan saya itu dalam pengelolaan waktu dengan lebih efektif lagi, Bu. Baik, Pak. Jadi tujuan Pak Frans yaitu ingin meningkatkan kemampuan dalam mengelola waktu agar bisa lebih efektif lagi ya, Pak ya. Ya, betul, Bu. Ya. Nah, sekarang mari kita identifikasi terlebih dahulu, Pak. Hal-hal nyata terkait dengan pengelolaan waktu Pak Frans. Jadi, apa saja hambatan atau kendala yang Pak Frans hadapi dalam mengelola waktu tersebut, Pak? Begini, Bu, saya itu seringkali itu kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang telah ditentukan. Apalagi ketika tugas-tugas itu banyak sekali yang mempunyai deadline yang hampir bersamaan, gitu.
begitu ya Pak ya. Nah, lalu apakah dari tugas-tugas yang Bapak kerjakan, adakah yang mempunyai waktu paling pendek, Pak? Oh, ada Bu, namun saya juga bingung mau mulai dari mana terlebih dahulu dalam mengerjakannya. Baik, Pak. Nah, pasti dari sekian banyak pekerjaan, ada yang sangat penting atau mendesak yang perlu segera diselesaikan ya, Pak? Benar, memang ada Bu. Nah, lalu jika seperti itu keadaannya, sudah jelas. Kalau ada pekerjaan yang urgent, yang harus segera diselesaikan, dan ada juga pekerjaan yang tidak terlalu urgent. Berarti pekerjaan tersebut sudah terpetakan ya, Pak? Benar juga ya Bu ya, berarti apa yang harus saya kerjakan yang paling urgent terlebih dahulu, baru pekerjaan yang lainnya yang tidak terlalu bisa dianggap tidak terlalu penting, begitu Bu ya? Iya Pak, saya rasa itu lebih baik Pak. Atau mungkin ada hal lain yang dapat membantu Bapak dalam mengingat pekerjaan tersebut Pak. Apa ya Bu ya? Atau mungkin harus saya buatkan semacam jadwal atau agenda tercatat seperti itu Bu ya? Nah, bisa jadi seperti itu Pak Frans. Nah, lalu apa rencana aksi konkret yang dapat Pak Frans lakukan nih untuk meningkatkan pengelolaan waktu Pak Frans? Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya, Bu. Wah, bagus sekali ya rencananya Pak Frans, rencananya yang sangat jelas. Nah, sekarang bagaimana Pak Frans akan menjaga komitmen terhadap rencana tersebut, Pak? Apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan mencoba untuk membuat tanda pengingat mungkin di HP saya dan juga akan membuat jadwal yang akan saya pasang di depan atau di meja kerja saya dan juga akan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya, Bu. Wah, bagus sekali Pak Frans. Nah, bagaimana setelahnya Bapak akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini, Pak? Siapa saja Baik, Bu. nih yang dapat membantu Pak Frans dalam menindaklanjuti rencana ini? Saya juga akan meminta umpan balik dari rekan kerja. Juga saya akan mencari teman untuk membantu saya jika nanti diperlukan, begitu Bu. Luar biasa Pak Frans ya. Jadi ada kolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak ya. Iya. Nah, saya rasa Pak Frans sudah menemukan solusi nih bagaimana cara mengelola waktu dengan lebih baik agar pekerjaan Pak Frans ini bisa lebih efektif lagi. Bagaimana perasaan Pak Frans sekarang? Perasaan saya lega, Bu, karena dengan curhatan saya berarti saya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan waktu yang selama ini membuat kegelisahan di dalam hati saya, Bu. Pak Frans. Baik, masih adakah yang ingin Pak Frans sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Mungkin lain waktu kalau memang diperlukan saya akan berkonsultasi kembali. Baik Pak Frans, tetap semangat Pak Frans. Semoga rencana-rencana Pak Frans yang sudah disampaikan nanti bisa diimplementasikan dalam pekerjaan Pak Frans ya. Ya, baik Bu. Terima kasih kembali. Sama-sama Pak Frans. Selamat siang Bu Sari. Terima kasih telah menyediakan waktu. Iya, terima kasih Bu Sari telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai kemampuan Ibu sendiri dalam kompetensi tersebut, Ibu? Iya Bu Siti, jadi saya merasa sepertinya saya telah melakukan proses coaching dengan baik ya Bu. Dalam keadaan resign, saya juga sudah berusaha untuk menjadi pendengar yang baik dan juga telah berusaha dengan maksimal dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Siti. Oke. Apa yang membuat Bu Sari merasa demikian? Saya merasa telah mampu
mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik dan juga hadir secara penuh dalam percakapan coaching tersebut. Oke. Boleh saya berbagi hasil pengamatan, Bu Sari? Saya Silakan, Bu mohon izin Siti. ya, Bu Sari ya. Saya melihat bahwa Bu Sari memang sudah melakukan semuanya dengan baik, sudah melakukan mendengarkan aktif, dengan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik. Sekarang bagaimana pendapat Bu Sari tentang permasalahan ini, Bu Sari? Ya, Bu Siti, terima kasih. Saya sangat senang Bu Siti mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya, Bu Siti. Iya, oke. Bu Sari, saya ada sedikit catatan nih. Tadi saya perhatikan Bu Sari waktu bicara itu masih mana ya, masih agak kurang, masih ada yang kurang percaya diri gitu loh Bu Sari. Nah, masih apa ya, bingung sepertinya begitu. Terus Bu Sari juga masih muter-muter gitu loh ini, duduknya tuh masih kurang tenang gitu loh Bu Sari. Nah, bagaimana menurut Bu Sari? Iya, Bu, benar sekali Bu Siti. Sebenarnya ada perasaan sedikit grogi ya, Bu ya, dan kurang Iya, iya, percaya iya. diri Iya, ketika iya, iya. proses coaching tadi, Bu Siti. Iya, iya, iya. Oke. Uh, dari diskusi kita sih, langkah konkret yang akan Bu Sari ambil tuh untuk meningkatkan area ini apa Bu Sari? Iya, Bu Siti. Jadi rencana saya untuk melakukan latihan lebih intensif lagi, Bu, Ya, sehingga kemampuan saya dalam menguasai ruang dan mental saya menjadi lebih baik lagi. Itu rencana saya. oke, oke. Itu ada langkah yang terbaik Bu Sari. Saya akan mencatat hasil observasi itu ke dalam form supervisi saya Bu Sari. Terakhir, apa yang ingin diperoleh dari proses ini Bu Sari? Iya, Bu Siti. Saya merasa lebih memahami permasalahan yang saya hadapi di mana saya perlu berkembang. Dan saya berterima kasih kepada Bu Siti nih atas bimbingan dan Iya, umpan iya, iya. baliknya dalam proses coaching yang telah saya lakukan. Sama-sama Bu Sari. Masih adakah yang mau didiskusikan lagi Bu Sari? Saya rasa sudah cukup ya Bu Siti. Dan sekali lagi terima kasih. Saya mohon pamit untuk kembali ke kelas ya Bu. Oke, sama-sama Bu Sari. Semangat terus ya Bu Sari. Sehat terus ya Bu Sari ya. Nah, terima kasih Bu Siti. Sama-sama. Monggo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu.